bapak-bapak, ibu-ibu yang masih sedang menunggu, baik menunggu diperiksa dokter maupun menunggu obatnya, saya pergunakan kesempatan ini sedikit untuk menolong bapak-bapak, ibu-ibu ya. Memang kalau kita sudah mengidap penyakit yang cukup berat, ya memang harus pergi ke dokter gitu ya. Tapi ada beberapa penyakit yang bisa bapak ibu-ibu obati di rumah. Umpamanya mendadak malam-malam buang-buang air besar ya, mencret begitu ya. Itu bisa bapak ibu tangani sendiri di rumah. Atau ada luka umpamanya, luka lalu ada sakit tenggorokan misalnya gitu ya. Itu sebenarnya bisa diobati dengan mudah. Nah, di tangan saya ini ada contohnya di sini. Ini adalah bulu arang. Ya. Bulu arang ini saya bikin sendiri. Saya beli arang yang dijual di warung. Semua kita kenal itu kan. Arang kayu atau arang batok kelapa, tapi yang penting cara buatnya sama ya. Jadi bukan kayu yang dibakar atau batok kelapa yang dibakar dengan api, bukan itu ya. Tapi arang yang biasanya sudah dijual di warung itu. Jadi ini batok arang atau arang kayu tadi itu digiling ya, digiling atau ditumbuk atau digerus tadi itu sampai jadi seperti bubuk ini. Itu halus ya, harus dibikin halus. Kalau sudah itu diayak, ada ayakan tebu di rumah. Kalau tidak ada ayakan tebu, boleh dari kain apa itu, kain kasa atau kain yang tipis itu ya. Nah, kain salingan ada. Ya, jangan salingan santan. Kalau salingan santan itu masih terlalu kasar. Ya. Ini bubuk arang seperti ini, ibu bisa gunakan untuk mengatasi diare atau mencret. Ya. Minumlah itu bubuk arang itu 3 kali atau 4 kali satu hari. Dan ini tidak ada apa ya, tidak ada bahayanya, tidak ada efek samping. Dan ini akan keluar juga nanti hitam ya, seperti arang itu kotoran kita gitu. Ini murah kan, tapi juga sangat apa? Sangat efektif atau sangat espleng ya. Jadi sekarang saya tunjukkan supaya ibu bapak bisa melihat dan mengetahui. Sebab sekarang ini kalau kita berbicara mengenai obat itu memang mahal-mahal. Mahal. Jadi ya memang dokter itu nggak bisa disalahkan. Karena memang bukan dia yang bikin apa, bikin obat dari luar ya. Dokternya sudah berusaha menolong selama mungkin, bahkan ada orang yang dikasih spray gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga dia harus menggunakan obat, dan obat itu mahal dibeli. Di sana itu tidak ada alasan tidak spray obatnya. Nah ini murah dan efektif, tidak ada bahayanya. Semua orang bisa buat. Tidak perlu kita harus jadikan dokter dulu baru boleh pakai ini. Jadi kalau ada luka-luka, borok, ataupun kudis-kudisan gitu, taburin aja ini apa, arang, atau campur dulu arang itu menjadi seperti apa, seperti bubur gitu ya, lalu taburin dengan arang itu. Nanti dalam waktu dekat itu akan sembuh. Baru ini saya mau tunjukkan dulu.
Larang bukannya itu Baru-baru ini ada seorang anak muda yang datang berobat di sini. Kira-kira mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Dia datang dengan tangannya bonyok. Ya seperti ini sudah sembuh. Ini sudah sembuh ini. Itu kita obati di sini dengan bubuk arang yang sudah dibikin seperti bubur tadi. Malam hari itu dia berobat di sini. Malamnya dia sudah bisa tidur dengan nyaman, dan 3 hari kemudian dibuka sudah pada rontok itu yang kropeng-kropengnya semua, dan sesudah 1 minggu sudah bersih. Jadi barangkali nggak sampai setengah kilo atau apa arang dia bikin ya. Jadi murah. Padahal kalau ke dokter barangkali obatnya itu sudah berapa banyak. Jadi sengaja kita sebutkan ini supaya Bapak Ibu bisa menolong apa? Dirinya sendiri. Jadi kalau umpamanya sakit tenggorokan, sering begitu kan, udah susah, batuk, boleh dikosong itu bubuk arang tadi di dalam 1 gelas, lalu kumur-kumur begitu, kemudian ditelan, nggak usah buang, jangan dibuangkan ya. Dalam 2-3 hari atau paling lama 3 hari itu sudah akan sembuh. Padahal mungkin nggak sampai 1 bungkus ini habis. Gitu. Jadi ini luka umpamanya terpotong, ya taruh gitu. Tapi saya hanya ingatkan kalau luka yang dalam jangan taruh langsung ditaburin arangnya. Sebenarnya dia berbahaya. Cuma nanti arangnya itu akan tinggal di dalam apa ini gitu ya. Ya itu kalau di paha barangkali atau di tempat yang tersembunyi mungkin tidak apa gitu. Tapi kalau kebetulan yang luka ini nanti jadi hitam di sini begitu, wah jadi nama kita lain lagi nanti ya. Sebentar, Bapak Sudarsono, saya memanggil Bapak Sudarsono. Kemudian kalau menghadapi sakit-sakit mah gitu ya, gembung-gembung perutnya, selalu seperti susah apa, seperti baru makan sedikit sudah ya, arang paling bagus apa ya? Bagaimana Pak? Ya, jadi sampai di situ ada pertanyaan. Silakan Pak. Ya. Sebentar, Itu kita kan. sebentar Pak, Ibu Min. Kan setelah giling itu arangnya, itu tahannya berapa bulan itu kita simpan? Sebenarnya tidak ada apanya, tidak ada kadaluarsanya, asal disimpan di tempat yang tertutup rapat. Kenapa? Karena kalau terbuka-buka, dia akan menyerap apa ini, kotoran yang ada di udara ini. Jadi sifatnya dia adalah menghisap itu apa? Racun dari penyakit itu maupun pangkusan, dan juga ya segala polusi yang ada. Jadi makanya kalau sudah digiling, diayak halus, disimpan dalam botol tertutup. Jadi kalau nanti sudah mau dipakai, dibuka, diambil, terus langsung tutup lagi dulu. Itu batok kelapa atau kayu apa ya. Sama aja, batok juga boleh, kayu juga boleh, asal pembuatannya sesuai dengan itu tadi. Bukan batok kelapa yang dibakar sesudah nanti ada baranya lalu dipadamkan, bukan itu. Jadi biasanya kalau di kampung itu dia gali tanah, kemudian disusun apakah batok atau kayu itu di situ. Sesudah itu dinyalakan api, sesudah
sudah mulai apinya menyala. Sebentar Pak, Ibu Bapak Onde. Sesudah ditutup, sesudah menyala ditutup, kemudian ditimbun lagi tangan supaya jangan asapnya pun jangan jangan keluar. Nah, kalau hari ini dibuka, besok atau lusa ini dibuka, ini sudah hitam semua, sudah jadi alam. Jadi baik itu batok ataupun kayu sama akhirnya. Jadi ya kalau dalam bahasa Sononya itu sudah jadi karbon, sudah jadi alam. Kita beli di warung itu harus kan ada. Ya, Itu boleh juga. ya boleh. Memang itu aja, nggak usah bapak bikin sendiri lagi, bapak repot bikinnya. Cuma pilih yang yang kalau boleh yang baru atau yang masih kering gitu ya. Kalau umpamanya lembab-lembab dia sebenarnya sudah kurang bagus. Tetapi kalau tidak ada lagi yang lain itu pun bisa juga. Cuman sesudah jadi bubuk dia sudah jadi bubuk seperti ini, itu bisa diaktifkan kembali. Kalau bapak di rumah punya oven yang biasa ibu bakar roti itu, nah taruh nanti di atas piring atau apa di situ, masukkan di oven, dihidupkan ovennya beberapa menit, jaga jangan sampai terbakar lagi dia karena mudah terbakar kalau sudah halus. Kalau sudah panas beberapa menit, diangkat, simpan langsung di dalam botol tertutup. Nah, jadi bapak bisa jadi produser arang di rumah dengan cara ini. Hampir segala penyakit yang biasa dialami kita rakyat jelata ini bisa diobati dengan arang. Apakah ada sakit telinga, kompreskan di situ, taruh di dalam kita buat arang itu tadi, bubuk arang itu jadi seperti bubur, jangan encer betul. Sudah itu ambil sepotong kain atau kain kasar begini, ini perban bisa dibeli di apa itu, nggak mahal. Yang tergulung pun bisa, yang tergulung begini pun bisa, ambil satu-satu lalu dilipatkan nanti jadi seperti ini dia. Nah, taruh di dalam ini. Nah, umpamanya taruh di sini, tutup. Jadi sudah di sini nanti akan ada nanti bubuknya dan keluar di sini. Nah, itu tempelkan di kuping yang berdenyut-denyut itu. Nah, sudah itu minumkan juga arangnya itu. Ganti ini barang 2 kali atau 3 kali sehari. Kalau sakit gigi umpamanya berdenyut apa yang di sini, campur dengan air dalam 1 gelas, kemudian kumur-kumur. Di mana yang sakit itu? Sudah itu tempelkan juga di bagian itu. Nanti penyakit sakitnya akan hilang. Jadi kalau memang berlubang ya berpindah lain kali ke dokter dulu untuk ditambal gitu. Tetapi sakitnya itu akan hilang dengan segera. Nah, kalau sariawan umpamanya ada itu paling pedih itu ya, makan cabai sedikit udah pedih, air panas pun susah, air nasi pun susah. Bikin di dalam 1 gelas kocok air itu kumur-kumur. Kakaknya dibuat sudah aman. Nah, dalam lagi supaya nanti kalau ada racun dalam perut kita ini keluar. Ini arang tidak masuk di dalam badan kita, dia hanya numpang lewat di satu sendok makan. Ya boleh juga nanti minum air lagi sudah 1 gelas, 3 apa? Ya, ya itu tadi, telinga dikompreskan di sini sambil minum Sudah? Kalau
mata yang merah itu kadang-kadang ada kan mata merah gitu dan ada kotorannya gitu kan. Ya kalau mungkin karena sudah ada alat barangkali, jadi barangkali harus ke dokter mata ya. Tapi kalau yang merah ini, yang merah ada kotorannya itu jangan taburkan di mata gitu, nanti jadi kelilipan matanya. Tapi taruh dari dalam apa? Kayak dari minum lagi. Ya. Ini Pak mau nanya lagi Pak. Kalau kita kondisi kita nggak ada penyakit bapaknya, kita kondisi fit gitu. Itu kalau kita minum secara rutin arang itu nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas penelitian itu. Karena arang cuma numpang lewat, dia tidak masuk di dalam badan.